Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga Kristen di dalam Jemaat Soar ABALE yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini adalah hari ke-343 dan merupakan di hari Sabtu 9 Desember 2023. Kita akan ada dalam renungan harian yang merupakan salah satu program di dalam jemaat dalam rangka masa Advent. Kita masih ada di dalam minggu pertama di mana kita menantikan ataupun memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus nantinya. Sebelum kita ada dalam renungan di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa, pertolongan dalam ibadah kita ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan kami di pagi hari ini ya Tuhan, hendak membaca, merenungkan, belajar, memahami, mengerti dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan, Engkau pimpin setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu pula dengan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu di saat ini. Mari Tuhan, Engkau pakai mulut bibir hamba, sehingga hamba boleh berkata-kata seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap sambut firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk pembacaan di pagi hari ini, kita ada di dalam Daniel pasal 7, ayatnya yang ke-25. Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Bagi kita sekalian yang telah menemukannya, saya akan bacakannya dan Bapak Ibu serta saudara-saudari bisa mengikutinya dari Alkitabnya masing-masing. Dengan perikop keempat, binatang dan anak manusia. Pada ayatnya yang ke-25 mengatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sedemikian jauh ayat perenungan yang kita baca di malam menjelang pagi ini. Berbahagialah setiap kita juga yang boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan berbagai kekacauan dan kekejaman dunia yang telah dipengaruhi oleh iblis, yang selalu mengganggu kita sebagai anak-anak Tuhan
firman Tuhan sungguh menguatkan kita di tengah tekanan dan tantangan dunia ini. Kita tetap berjuang untuk hidup sebagai orang kudus. Sebab Tuhanlah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memenangkan peperangan. Mungkin ada penghujatan terhadap Tuhan. Iblis bisa melemahkan orang-orang kudus dari Tuhan, atau iblis bisa berperang melawan manusia, termasuk kita dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat ini sudah banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berdiri di dalam dunia ini. Kita mengikutinya dan memang masa demi masa kerajaan-kerajaan di bumi ini semua semakin baik. Semua memiliki satu visi dan misi, tujuan yang baik. Tetapi untuk tujuan yang baik itu apakah sudah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Alkitab mengajarkan kita di saat ini bahwa memang semua itu baik, tetapi belum tentu semua itu benar adanya. Tuhan menginginkan setiap kita, baik itu kerajaan-kerajaan di bumi ini, pemimpin-pemimpin di dalam dunia ini, hendaknya setiap kita boleh mencari kebenaran Tuhan itu. Kita boleh hidup kudus, yakni kita belajar terus dari Alkitab yang kita miliki. Minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus untuk kita dapat dimampukan, dan lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun iblis tidak tinggal diam, dan kerajaan yang terakhir kalinya akan muncul adalah kerajaan antikristus, di mana kita tahu bersama kerajaan ini dia menghendaki ataupun dia mempunyai tujuan bahwa dialah Tuhan. Untuk itu dia berupaya dengan segala macam usaha, termasuk dia mempelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, tetapi dia coba menyelewengkannya dari kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu, apa yang baik itu belum tentu benar. Bapak Ibu bisa saja berbuat baik demi keluarga, demi istri, demi suami, demi anak-anak. Tetapi keselamatan di dalam Tuhan itu akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing iman kita. Bagaimana iman kita itu bisa benar di hadapan Tuhan. Kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, tetapi Bapak Ibu bisa mengajarkan semua orang. Bapak Ibu bisa memberi pendidikan kepada istri, suami, anak-anak, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan ini. Sehingga dengan demikian, sebagai keluarga Kristen, bisa saja kita kalah dalam melawan iblis karena kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagi mereka yang percaya, pada waktu yang telah ditetapkan mereka akan memperoleh kemenangan dari kuasa dunia ini, termasuk iblis, sehingga orang-orang kudus akan dipilih dan menjadi milik Kristus.
Tuhan telah mengatakan kepada Daniel bagaimana umatnya akan mengalami penderitaan, tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan kekal kepada mereka, termasuk kita yang ada dalam setiap rumah tangga kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini saya akan menambahkan sedikit apa itu ciri-ciri kerajaan Allah yang menjadi pembeda dengan kerajaan-kerajaan di bumi ini. Yang pertama adalah kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran. Kerajaan Allah itu soal damai sejahtera. Dan kerajaan Allah itu adalah soal sukacita oleh Roh Kudus. Terdapat di dalam Roma pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Itu adalah yang pertama, dan yang kedua adalah kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Jika Bapak Ibu sudah hidup benar, maka kuasa itu akan diberikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, jika kita semua hidup benar di dalam Tuhan. Dan hidup ini bukan soal makan minum saja yang akan mengenyangkan perut kita, memberi kita kekuatan, tetapi di dalam kerajaan Allah kebahagiaan itu akan kita peroleh. Dan di dalam kerajaan Allah itu selalu ada sukacita melalui pimpinan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita mempersiapkan diri kita di dalam masa-masa penantian memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan biarkan Tuhan mendapatkan kita hidup tidak benar di dalam Tuhan. Mari setiap kita, yang besar maupun yang kecil, yang mempunyai kedudukan maupun yang tidak punya kedudukan, setiap kita tetap berusaha hidup benar di dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga hal-hal yang baik itu Tuhan akan naikkan ke peringkat yang lebih tinggi, yaitu hal-hal yang benar. Sehingga semua berkat Tuhan itu, mujizat Tuhan itu, dan kasih karunia penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita di dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita ada dalam doa syafaat. Marilah setiap kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, ya Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu telah selesai hamba sampaikan. Meskipun penuh dengan kekurangan, meskipun penuh dengan keterbatasan, mari Tuhan, di pagi yang indah ini, Engkau sempurnakan bagi setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup benar
di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam kami melalui hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, ya Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami berdoa akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Heldi Harun, Sarjana Sains Teologia, yang adalah pelayan jemaat kami GKI Soar AB Ale Sentani. Mari Tuhan Engkau pimpin, lindungi sertai berkati hamba-Mu terkasih di dalam jemaat kami ini. Beri kekuatan, kesehatan, kemampuan menjalani pelayanan-pelayanan di dalam jemaat kami. Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, halangan, hambatan, rintangan, serta niat orang berarti jahat kepadanya, Bapa di sorga. Biarlah hamba-Mu Engkau tutup bungkus dengan bala tentara sorgawi, sehingga firman-Mu boleh terus diwartakan oleh hamba-Mu terkasih, sehingga banyak jiwa diselamatkan di dalam setiap pelayanannya, ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, Engkau berkati keluarga Bapak terkasih, Ibu Pendeta dan juga bersama anak-anak. Engkau beri kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka, di dalam tugas pekerjaannya, pelayanannya. Engkau beri kemampuan, hikmat, marifat surgawi yang datang daripada-Mu, dan juga bagi yang di dalam pendidikan, Engkau beri kepintaran, sehingga di dalam setiap tingkatan pendidikan yang dilalui, anak-anak terkasih dari hamba-Mu ini juga mereka boleh berprestasi dan ada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga akan bagi yang sedang menanti pekerjaan di ladang-Mu, ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja di dalam setiap rencana mereka, sehingga Engkau bukakan jalan dan anak terkasih juga boleh mendapatkan tempat pelayanan yang Engkau telah sediakan baginya. Bapa di sorga, ya Tuhan kami Yesus, kami berdoa akan setiap kami majelis, baik penatua Syamas, di dalam pelayanan-pelayanan kami. Mari Tuhan Engkau mampukan setiap kami. Mari Engkau satukan kami di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami satu hati, satu jiwa, satu pikiran, dan satu perbuatan yang kesemuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kiranya setiap keluarga kami, istri maupun suami kami, tetapi juga anak-anak kami, keluarga-keluarga kami. Mari Tuhan Kau lindungi sertai berkati selalu. Beri kekuatan, sukacita, damai sejahtera, tapi juga beri kami pengertian satu dengan lainnya. Di dalam kami ada dalam tugas pelayanan kami selaku majelis jemaat GKI Soar AB Ale. Biarlah pelayanan kami boleh berjalan tanpa suatu halangan maupun rintangan, dan tangan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di sorga, di dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, Tuhan berkati agar semua menjadi berkat. Begitu juga di dalam pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati sehingga kami, anak-anak kami ini juga boleh berprestasi, dan apa yang dicita-citakan ke depannya Tuhan tetap menuntun, membimbing sampai akhirnya cita-cita itu boleh mereka dapatkan, mereka boleh raih hanya bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Berdoa juga akan setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik itu majelis jemaat maupun juga
warga jemaat-Mu Bapa di surga. Engkau yang adalah dokter yang agung, mengobati, merawat, dan menyembuhkan setiap kami yang dalam kelemahan tubuh maupun sakit. Engkau berkati makan minum, tetapi juga obat-obatan yang kami konsumsi, sehingga daripadanya kami memperoleh kesehatan. Mereka boleh memperoleh kesehatan dan kesembuhan yang datangnya hanya daripada-Mu. Beri hati yang gembira, sehingga di dalam kelemahan tubuh mereka, sakit mereka, mereka tetap dikuatkan. Bapa di sorga, jangan biarkan pengharapan mereka hilang ditelan oleh dunia ini, tetapi biarlah Engkau telah hadir bagi mereka dan Engkau menguatkan iman mereka, sehingga hanya di dalam Engkaulah mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan. Bapa di sorga, berdoa juga untuk setiap warga jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Tuhan lindungi sertai berkati, di dalam tugas pekerjaan Engkau berkati, di dalam pendidikan Engkau berkati, baik di dalam Papua maupun di luar Papua. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati. Biarlah Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, dari yang tertinggi maupun yang terendah, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan baik, tetapi juga dengan benar, ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat, marifat surgawi kepada setiap pemimpin kami, sehingga mereka juga boleh hidup benar dan memimpin dengan benar. Bapa di sorga, di dalam setiap program-program kami ke depannya juga, mari Tuhan Engkau berkati pelayanan kami, Engkau berencana di dalamnya, tetapi juga terlebih khusus di dalam rencana kegiatan makan sumbang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 di jam 11 siang. Mari Tuhan Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga kegiatan makan sumbang di dalam jemaat-Mu yang bertujuan untuk pencarian dana guna pembinaan unsur-unsur dalam jemaat, tetapi juga untuk penambahan daya listrik gedung gereja kami, dan juga untuk peralatan perlengkapan multimedia di dalam jemaat kami, yang kesemuanya itu boleh menopang pelayanan ibadah yang berlangsung terus di dalam jemaat kami. Mari Tuhan Kau satukan hati, satu pikiran setiap kami yang datang di dalam kegiatan ini. Biarlah mereka boleh memberi dengan sukacita, sehingga Engkau menambahkan berkat selalu kepada mereka. Dan setiap pelayanan-pelayanan di dalam jemaat-Mu boleh berjalan dengan baik dan semakin baik dan tambah baik, dan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga akan setiap panitia, tim multimedia, tetapi juga panitia sidang jemaat yang kesemuanya akan dilantik di bulan Januari. Meskipun demikian, ada beberapa panitia juga sudah berjalan. Tuhan berkati sertai mereka selalu. Beri kekuatan, hikmat yang datangnya daripada-Mu, satu hati dan satu pikiran di dalam pelayanan kami di dalam jemaat. Bersama juga rencana-rencana ke depannya, yaitu PAUD, tetapi juga tim sanggar tari dalam jemaat. Mari Tuhan Engkau juga hadir bersama juga dengan kelompok paduan suara jemaat, sehingga kami semua diberkati oleh tangan kasih Tuhan. Kami boleh satu hati, satu pelayanan, membangun pelayanan kami semakin baik ke depannya, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Kami manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, untuk itu ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dan kita ada dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kiranya turun ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing hari lepas hari. Amin. Demikian renungan Gema Natal Sabtu 9 Desember 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Onomi Remai.